Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi tentang himpunan ya pada bagian yang kedua ya. Kalau yang kemarin kita sudah berbicara mengenai pengertian himpunan, kemudian cara menggambar diagram Venn dan seterusnya. Pada video kali ini di bagian kedua kita akan membahas beberapa materi yang masih berkaitan dengan himpunan. Di antaranya adalah hubungan dua himpunan, kemudian himpunan bagian dan himpunan kuasa. Tentunya materi ini merupakan kelanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita mengawali pada pembelajaran kali ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, selesai. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan live worksheet. Jadi ada berupa materi, kemudian video pembelajaran, dan juga latihan soalnya. Untuk kegiatan 1 pada materi ini silakan kalian catat pada kegiatan 1 materi tentang hubungan dua himpunan, himpunan bagian dan juga himpunan kuasa ya. Silakan ini dicatat di buku catatan matematika kalian masing-masing. Berikutnya hubungan dua himpunan ya. Himpunan dari suatu himpunan ya. Dari dua himpunan itu ada hubungannya, ada 4 hubungan ya. Yang pertama, dua himpunan yang sama, kemudian berpotongan, saling lepas, dan juga ekuivalen ya. Apa yang dimaksud dengan himpunan yang sama? Ya, dilambangkan atau dinotasikan dengan sama dengan. Ya, yang mana jika semua anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B. Contohnya, himpunan A di sini adalah RUSAK, ya kan? Kemudian yang B adalah KASUR. Coba kalian perhatikan setiap anggota dari A dan B. Apakah sama? Ya. Yang A memiliki huruf R, yang B juga sama. Ada huruf U masing-masing keduanya, ada huruf S, ada huruf A, juga ada huruf K. Jadi semua anggotanya ini sama. Kalau kalian perhatikan ini semua anggotanya sama ya. Maka karena semua anggota ini sama, maka hubungan kedua himpunannya itu adalah sama. Ya. Kemudian coba contoh yang kedua. P yang mana anggotanya 1, 2, 3. Kemudian Q anggotanya 2 dan 3. Apakah himpunan P dan Q itu sama? Ya, tentu tidak. Kenapa? Nah, karena ada anggota P yaitu 1 ya, sedangkan Q tidak punya, kan begitu. Jadi himpunan A dan himpunan B itu adalah tidak sama. Begitu. Jadi intinya kalau dikatakan dua himpunan itu dikatakan sama, dia itu memiliki anggota yang sama persis begitu ya. Berikutnya ya, yaitu dua himpunan yang saling berpotongan. Apa yang dimaksud dengan dua himpunan yang saling berpotongan? Kalau dalam diagram Venn ya. Jadi antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu ada yang sama. Cukup satu saja ya. Coba diperhatikan. Contohnya A 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Kemudian B anggotanya 1, 3, 5, 7. Apakah ada yang sama antara anggota A dan B? Ada kan? 1 dan 3. Karena ada yang sama ya, tetapi tidak sama semua, hanya salah satu saja atau di sini hanya 2 saja yang sama, maka dia tuh dikatakan sebagai berpotongan. Maka himpunan A dan B itu berpotongan ya kan. Jadi hanya salah satu begitu. Kemudian yang berikutnya yaitu dua himpunan yang saling lepas. Artinya saling lepas berarti tidak ada anggota yang sama. Contoh,
A dan B di sini. Coba dilihat anggota. Adakah yang sama? Tidak ada kan? Makanya A dan B saling lepas ya. Tidak ada yang saling berpotongan ataupun yang sama, tidak ada. Jadi itu bedanya dari ketiga himpunan ini ya. Ada himpunan yang sama, dua himpunan yang sama, dua himpunan yang berpotongan dan saling lepas. Kata kuncinya adalah kalau dua himpunan sama berarti semua anggotanya sama. Kalau dua himpunan berpotongan itu salah satu saja yang sama. Kemudian kalau dua himpunan saling lepas berarti tidak ada yang sama. Seperti itu. Berikutnya yaitu himpunan ekuivalen. Kalau himpunan ekuivalen, dua himpunan dikatakan ekuivalen atau lambangnya seperti ini ya. Bisa diperhatikan itu lambangnya. Dikatakan ekuivalen jika jumlah anggota himpunan A dan B sama. Jadi kita tidak berfokus pada anggotanya, tetapi kita berfokus pada jumlah anggotanya ada berapa. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3, 4. Ada berapa ini? Ini kan kalau dihitung ini kan ada 4 anggotanya. Berikutnya B juga ada 4 anggotanya ya kan, sama-sama memiliki 4 anggota. Maka ini dikatakan sebagai ekuivalen A, ekuivalen B. Seperti itu. Ya. Jadi kita hanya melihat jumlah anggotanya saja, tidak melihat apa-apa saja anggotanya begitu. Bedanya kalau yang dua himpunan yang sama ini, ya dua himpunan yang sama itu selain pastinya jumlahnya sama dan juga anggota di dalamnya juga harus sama. Tetapi kalau ekuivalen itu hanya melihat dari jumlah anggotanya saja. Meskipun anggotanya tidak sama ya, tapi kalau jumlahnya sama, sama-sama punya 4 ya kan. Itu dikatakan sebagai ekuivalen seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Berikutnya tentang himpunan bagian. Ya. A dikatakan himpunan bagian ya dari B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Jadi kalau di gambar itu seperti ini ya. Kalau dalam diagram Venn itu gambarnya seperti ini. Jadi anggota A itu adalah semuanya ada di B begitu. Contoh di sini. Contoh 1, diketahui A anggotanya A, K, U. B anggotanya K, A, M, U. Nah, pada contoh di sini, semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Makanya disimpulkan bahwa A himpunan bagian. Karena di sini anggotanya dari A itu semuanya ada di B ya kan? Ada semua kan ya. Itu disebut sebagai A himpunan bagian B seperti itu. Maka lambangnya ini. Atau ini ya, bisa dituliskan AKU itu himpunan bagian dari KAMU seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui P sama dengan 1, 2, 3, Q-nya 2, 3, 5, 7. Coba dilihat di sini. Apakah P himpunan bagian dari Q? Coba dilihat. Apakah 1, 2, 3 itu juga ada di Q? Tidak kan? 1, apakah ada di Q? Tidak. Makanya dia itu P bukan himpunan bagian. Atau lambangnya gini ya. P dicoret begitu ya. P himpunan bagian, Q dicoret, ini juga bisa tuliskan seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kalau yang atas ini kan AKU ini kan ada semua di B-nya. Sedangkan yang ini ya 1, 2, 3 itu enggak semuanya kan ada di sini. Hanya 2, 3 saja yang ada. Makanya bukan himpunan bagian. Oke, keterangan yang ketiga, himpunan kosong atau lambangnya ini ya. Lambangnya seperti ini. Itu merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Mau himpunan dia tuh mau anggotanya apa, jadi bisa juga disebutkan misalkan himpunan ini bisa juga sebagai 1, 2, bisa juga dia itu kosong juga himpunan bagian dari anggota apapun. Jadi dia itu merupakan himpunan bagian dari semua anggota himpunan apapun bentuknya. Seperti itu.
Berikutnya himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A, atau lambangnya ini adalah PA begitu ya. Contoh di sini, tentukan himpunan kuasa dari himpunan A yang mana isinya 1, 2, 3. Maka tinggal kita buat bagian-bagiannya ya. Yang pertama himpunan kosong ya kan. Yang pertama himpunan kosong. Kemudian di sini ada 1, 2, kemudian 3. Kemudian nulis lagi 2 anggota, 1, 2. Nulis lagi 2 anggota yang lain, 1, 3. Bisa juga 2, 3. Atau semuanya 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi dituliskan semua kemungkinan-kemungkinan yang menjadi bagian dari 1, 2, 3. Nah, kemudian contoh yang lain. Misalkan tentukan himpunan kuasa dari himpunan B, A dan B. Maka ditulis bagian-bagiannya. Himpunan kosong juga masuk, A, kemudian B, yang terakhir adalah A, B anggotanya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan kuasa dari himpunan P3579 yang memiliki 2 anggota. Ya. Maka himpunan kuasanya adalah ini, yang ada 2 anggotanya, 35, kemudian 37, 39, yang mana ambil ini ya. Ambil angka dari 3579. 57, 59, 79. Nah, karena di sini ada ketentuan yang memiliki 2 anggota. Sedangkan contoh yang nomor 1 dan 2 itu tidak ada ketentuan berapa anggotanya. Yang penting himpunan kuasa. Maka ditulis semua mulai dari himpunan kosong ya. Ya, ditulis semua mulai dari himpunan kosong ya. Himpunan yang anggotanya 1. Kemudian ini kan masing-masing anggotanya 1. Pakai angkanya ambil di sini. Kemudian yang anggotanya 2 kan. 1, 2, 1, 3, 2, 3 sampai yang anggotanya 3. Dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya, jika NA, masih ingat ya, NA ini kan menyatakan banyaknya anggota himpunan A. N itu kan lambangnya banyak anggota, N kecil. Maka banyak anggota himpunan kuasa itu dihitung yaitu 2 pangkat NA. Contoh, tentukan banyaknya himpunan kuasa dari A yaitu 1 A, B, C ya. Maka cara menjawabnya, banyak anggota A itu kan ada 3, atau NA sama dengan 3. A, B, C, berarti kan 3 kan anggotanya. Maka banyaknya himpunan kuasanya berarti 2 pangkat 3. Atau buat 2 pangkat NA ini. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. 8 ya jawabannya. Kemudian yang kedua, tentukan banyaknya himpunan kuasa dari himpunan Q yaitu 1, 3. Banyaknya anggota Q atau NQ itu kan 2 ya. 1, 3 berarti kan anggotanya 2 ya. 1, 3. Maka banyaknya himpunan kuasanya berarti 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 ya. Yaitu 4 atau 2 kali 2 seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan bisa diulang-ulang video ini biar kalian lebih paham, atau baca buku paket dan cari referensi lainnya. Di YouTube yang lain juga banyak sekali. Berikutnya, ini kerjakan soal di kegiatan kedua ya. Ya, di sini ada yang soal 1 ini pernyataan ya. Kalian centang yang sesuai, saya contohkan satu saja ya. Yang mana soal nomor A. Ini dijentang pada kolom yang sesuai. K anggotanya 1, 2, 3, L 4, 5, 6. Apakah hubungannya itu sama, berpotongan, saling lepas, atau ekuivalen? Ya, coba 1, 2, 3 K-nya. Apakah anggotanya sama semua? Tidak kan? Berarti sama, sama berarti tidak. Apakah berpotongan? Ada nggak yang sama salah satu? Tidak ada kan? Kemudian apakah saling lepas? Saling lepas berarti tidak ada yang sama. Ada nggak ini yang sama anggotanya? Tidak ada kan? Maka dia itu saling lepas. Apakah ekuivalen? Coba K anggotanya kan ada 3, yaitu 1, 2, 3. L juga anggotanya ada 3, yaitu 4, 5, 6. Maka juga ekuivalen.
Itu jawaban yang benar. Begitu ya. Kemudian yang nomor 2, ini tentukan himpunan bagian yang benar yang ataupun yang salah. Dari A sampai ini A, B, C, D, E, F ya. Ini salah optionnya ya. Ini harusnya D, E, F ya. Mana himpunan bagian yang benar? Kira-kira ini 1, 2, 3 himpunan bagian dari min 1, 0, 1, apakah benar? Dicentang salah satu. Kemudian soal 3 dan 4 itu soal pilihan ganda. Quote-nya, cita-cita itu diraih dengan penuh perjuangan dan pantang menyerah, bukan dengan rebahan ataupun bermalas-malasan. Baik anak-anakku semuanya, tetap semangat. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dengan baik. Silakan latihan soal ini kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa ibadahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.